Halo, assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, mudah rezeki, dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyajikan kepada teman-teman profil sebuah perusahaan otobus yang sudah tidak asing lagi. Bahkan sebagian kita mungkin menganggap PO ini sudah sangat biasa karena terlalu mengguritanya bus-bus ini di jalanan. Siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Bus Prima Jasa. PO Prima Jasa lahir pada tahun 1991. Pemiliknya Bapak Amir Mahfud. Pada awalnya, Bus Prima Jasa beroperasi hanya sebagai bus wisata dengan trayek Bogor-Tangerang, mengandalkan armada sebanyak 25 unit. Sebagai tambahan informasi, bahwa Bus Prima Jasa adalah anak usaha dari Mayasari Group. Hal ini tidak mengherankan karena pendiri Mayasari Group, yakni Bapak H.M. Mahfud, adalah ayah dari Bapak Amir Mahfud. Meski di bawah nama sebuah perusahaan besar, manajemen Prima Jasa tidak malas-malasan membuat terobosan demi terobosan untuk menggait pangsa pasar yang lebih besar. Usaha tersebut ternyata membuahkan hasil dengan makin dikenalnya Prima Jasa. Pada tahun 2001, Prima Jasa membuka layanan antar kota antar provinsi dan membuat terobosan di bidang transportasi darat. Perusahaan ini dapat berkembang hingga sekarang karena strategi unik yang dipraktekannya. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah menjemput bola ke titik-titik keramaian. Selain mengangkut penumpang antar terminal, Prima Jasa juga membuka pangkalan bus di pusat keramaian, seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan komplek perumahan. Maka tidak heran bila kita menemui trayek Prima Jasa yang unik, semisal dari shelter Kota Harapan Indah Bekasi tujuan Bandung, Jababeka tujuan Bandung, dan Bandara Soekarno-Hatta tujuan Bandung. Di balik pencapaian yang gemilang, Prima Jasa juga pernah mengalami masa-masa sulit. Salah satunya ketika masa pandemi COVID-19. Perusahaan dikabarkan mengalami kerugian hingga 45 miliar. Kerugian tersebut dikarenakan armada bus yang tidak beroperasi selama beberapa bulan di masa pandemi. Alasan pemberhentian operasional bus adalah untuk melindungi kesehatan karyawan dan penumpang. Istimewanya, meski mengalami kerugian puluhan miliar, pihak PO tetap membayar penuh gaji karyawannya yang berjumlah 5.000 orang. Itulah mengapa Prima Jasa dikenal memiliki kru dan karyawan yang berdedikasi tinggi kepada perusahaan. Ini membuktikan Prima Jasa memiliki pondasi yang sangat kuat sebagai perusahaan otobus karena mampu bertahan dari gempuran pandemi corona. Memang sih ya, kalau menurut saya, PO seperti Prima Jasa ini nggak perlu membuktikan diri kalau mereka itu perusahaan besar. Mereka nggak butuh lampu variasi, lampu yang kelap-kelip, yang kadang mengganggu pengendara lain. Nggak butuh julukan dengan stiker besar di kaca. Nggak butuh juga klakson telolet yang kadang nggak ketahuan apa manfaatnya, selain hanya untuk hiburan. Pihak manajemen tahu sebenarnya yang dibutuhkan penumpang itu simple, nggak rumit. Cukup dengan kru yang ramah, armada yang sehat, tidak mogokan, tiket terjangkau, nggak perlu ugal-ugalan, yang penting tepat waktu. Kalau semua aspek itu sudah terpenuhi, dijamin penumpang nggak akan lari ke PO yang lain. Dari situ kita belajar bahwa untuk menjadi perusahaan yang besar dan kokoh tidak bisa dilakukan dengan cara-cara instan. Butuh puluhan tahun untuk mewujudkan itu semua. Butuh rintangan-rintangan yang harus disingkirkan. Memang waktu yang lama bukan jaminan sebuah perusahaan otobus bisa bertahan lebih lama. Sudah banyak PO yang sudah berjaya puluhan tahun ternyata harus gulung tikar juga. Jadi, selain waktu yang matang, manajemen harus terus berinovasi mengikuti selera pasar yang dinamis, peremajaan armada yang tidak boleh berhenti, dan punya visi yang jauh ke depan. Karena setiap generasi pasti memiliki kebutuhan yang berbeda.